4 ke 6 bulan saya dinyatakan akan mati, tidak mungkin hidup, tidak mungkin survive karena kanker yang ada di dalam tubuh saya itu udah 70%. Iya. Dan saya bilang gini, Tuhan, kalau iman saya naikkan, saya exercise, saya bikin iman saya betul-betul sesuai dengan apa yang Tuhan mau sebesar sebiji sesawi, tidak sebiji mangga, saya akan lakukan itu dan saya akan bidik penyakit ini dan saya akan buktikan kepada Tuhan bahwa iman saya semakin hari semakin bertumbuh. Di situ saya mulai mendengar suara Tuhan. Salam saudara, kita berjumpa lagi dalam Redemption Podcast. Kita ingin mendengarkan kesaksian dari Ibu Joyce Seduk. Shalom Ibu Joyce. Shalom Pastor. Senang bisa ketemu dengan Ibu Joyce. Ibu Joyce ini kebetulan ada di Jakarta dan punya kesaksian perjalanan iman yang luar biasa. Karena topik kali ini berjudul Hidup Bukan Karena Melihat. Betul Ibu Joyce ya? Yes. Jadi punya pengalaman iman ya Bu ya. Boleh Ibu bagikan pengalaman iman Ibu, ceritanya boleh bagaimana, dari mana, silakan Bu. Iya, jadi pengalaman iman itu memang sesungguhnya kalau kita percaya bahwa Tuhan sudah memberikan perkataannya di dalam firman Tuhan, bahwa kita harus percaya tanpa melihat, karena Percaya tanpa melihat ya? Percaya tanpa melihat, itu memang banyak sekali manusia sekarang harus melihat sesuatu dulu, baru dia percaya. Tetapi saya di sini mau memberikan kekuatan sebagai iman yang teguh ya, pemegang iman yang teguh itu kita harus percaya tanpa melihat. Jadi itu yang saya pegang, bagaimana Tuhan menginginkan kita mempunyai kekuatan iman untuk percaya tanpa harus melihat. Wah, berarti Ibu nggak pakai logika dong Ibu ya? Ya, kalau manusia bilang tidak pakai logika, tapi kita pakai firman Tuhan. Pakai firman. Firman itu logika surga ya? Logika surga, karena di dunia ini sementara. Logika kalau dipakai mungkin bisa kita pakai karena Tuhan juga memberikan kita otak, memberikan kita kepintaran. Tetapi nomor satu, walaupun kita, ini saya mau memberi contoh saja ya. Kalau kita divonis sakit, kalau kita memakai logika, kepintaran otak kita itu pasti kalah dengan sakit yang kita punya. Betul. Ya begitu ya. Tapi kalau iman, kita berikan iman kita kepada Tuhan bahwa saya mau iman saya sesuai dengan perintah Tuhan sebesar sebiji sesawi, maka saya akan dimenangkan oleh apapun di dunia ini. Wow, jadi kalaupun juga Ibu punya pengalaman sakit penyakit ya berarti ya? Iya. Oke. Nah, sakit apa Ibu? Leukemia cancer atau kanker darah ganas. Tahun berapa itu Bu? Itu 2018 saya divonis. Bulan apa? Bulan Desember, hadiah Natal. Hadiah Natal. Kalau hadiah Natal kan gift ya. Kalau saya hadiahnya diizinkan Tuhan terjadi kanker darah. Dan dokter waktu itu vonisnya umur berapa bulan lagi Bu? Saat itu dokter mau saya segera di kemo, tetapi saya menolak kemo, saya menolak treatment, menolak obat. Jadi dokter bilang, oke, kalau ibu di treatment, di kemo itu hanya 50-50. Tapi kalau ibu menolak treatment atau kemo, ibu hanya 4 ke 6 bulan umurnya. Itu sudah dipastikan secara medis dan secara kedokteran. Dokter dengan logikanya, dengan pengalaman yang ada, betul. 4-5 bulan hidup Ibu. Yes. Sekarang 2018, sekarang 2023 dari 2018, berarti hampir 5 tahun. Logika manusia. Nah, itu salah satu bukti nyata bahwa iman harus lebih tinggi dibandingkan logika. Meskipun kita tidak boleh meninggalkan logika kita, tapi iman itu harus di atas. Oke. Nah, itu buat menurut saya yang sudah saya alami dan sudah terbukti bahwa firman Tuhan tidak pernah salah. Jadi ini bukan berarti nggak pakai logika, tapi pakai akal budi yang dari surga. Betul. Karena kan Ibu kan waktu dikasih tahu gitu, bagaimana perasaan Ibu tuh waktu dikasih tahu hidup akan 4-5 bulan? Iya. Saat itu saya mengingat bahwa waktu Tuhan menyembuhkan orang buta, bisa melihat, tuli bisa mendengar, bisu bisa berbicara, bahkan orang mati bisa dibangkitkan hanya dalam perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan katakan bangkit. Kamu melihat, kamu bisa mendengar, kamu bisa bicara, semua itu terjadi.
Dan saya membuktikan Tuhan, perkataan Tuhan tidak pernah salah. Berarti Tuhan katakan, jika imanmu sebesar sebiji sesawi, kamu akan bisa memindahkan gunung. Kalau kamu bilang kepada gunung ini beranjaklah, maka kamu bisa buat gunung itu beranjak. Walaupun itu mungkin hanya perumpamaan sebagai perkataan Tuhan, tapi saya memegang janji dan perkataan Tuhan itu tidak pernah salah. Saya mengingat, berarti kalau kita punya iman sebiji sesawi, saya katakan, penyakit ini akan saya kalahkan dengan iman saya, maka itu akan terjadi. Karena itu perkataan Tuhan. Dan saya repeat perkataan Tuhan. Nah, pertanyaan banyak orang nih, Bu. Bagaimana bisa mendengar suara Tuhan? Nah, Ibu boleh ceritakan pengalaman itu. Iya, betul. Karena gini, di saat kita mempunyai perjanjian dengan Tuhan, seperti firman Tuhan, mempunyai perjanjian baru, perjanjian lama. Kita mempunyai perjanjian dengan Tuhan, bahwa kita itu mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, mau menjadi pelaku firman. Apa sih pelaku firman? Di saat kita tidak bisa mengampuni orang, kita mau mengampuni orang. Di saat kita tidak mau melakukan dosa, kita meninggalkan dosa. Di saat kita sudah mulai punya niat hati kita untuk melepaskan dosa, disitulah Tuhan mulai melekat di dalam hati dan jiwa kita, bahkan roh kita sendiri. Jadi Tuhan mulai melihat bahwa saya mau mengandalkan iman saya untuk memberikan iman saya semakin hari semakin teguh, semakin bertumbuh. Yang artinya bertumbuh, tanaman kalau tidak bertumbuh kan mati. Ya. Nah, begitu juga dengan iman. Kita harus membuat iman itu bertumbuh. Sehingga kita bisa akhirnya mendengar suara Tuhan, mengikuti perintah Tuhan. Karena Tuhan sudah melihat hati kita. Oh, ini anakku ini, umatku ini mau bertobat, mau menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar, membaca atau mengetahui firman, tetapi dia sudah mau menjadi pelaku firman. Jadi kata kuncinya adalah mau menjadi pelaku firman. Pelaku firman. Apapun yang firman tertulis, lakukan saja. Yes, betul. Sehingga sebenarnya Tuhan sendiri juga rindu ya berbicara kepada kita. Betul. Dengan itulah kita bisa mendengar. Di saat Tuhan pergi ke surga, dia bilang, aku akan menyediakan tempat bagimu. Ya. Waktu Tuhan ada di sini, di dunia, kan murid-muridnya ngikut ya. Tuhan. Kita tahu Yesus ada di sini, ada di situ. Pergilah mereka ke sana. Nah, di saat Yesus sudah tidak ada, bagaimana caranya kita berbicara dengan Tuhan Yesus? Ya. Bagaimana? Itulah Roh Kudus yang diberikan kepada masing-masing kita. Kita mau hidupkan atau tidak, itu tergantung kita. Jadi sebenarnya setiap orang percaya bisa punya iman. Betul. Asal mau menyediakan dirinya mendengar suaranya. Iya. Seringkali kita sudah mendengar suara Tuhan. Contohnya, saya beri contoh sedikit. Ya. Seandainya ada orang mau mencuri di toko, mungkin tidak ada kesempatan. Tiba-tiba mungkin Tuhan sudah bicara sama dia, jangan. Kamu nggak baik lakukan ini. Tapi tiba-tiba dia bilang, aduh orang nggak ngelihat. Nggak apa-apalah. Nggak masalah. Akhirnya dia nyuri. Sebenarnya dia udah dengar. Tapi dia menolak perkataan itu. Dan hal-hal yang lain. Nah, kalau pengalaman Ibu sendiri bagaimana, Bu? Dalam mendengar suara Tuhan, apalagi pada waktu dokter katakan, ini leukemia ganas, umur tinggal 4-5 bulan lagi. Iya, 4-6 bulan saya dinyatakan akan mati, tidak mungkin hidup, tidak mungkin survive, karena kanker yang ada di dalam tubuh saya itu udah 70%. Iya. Dan saya bilang gini, Tuhan, kalau iman saya naikkan, saya exercise, saya bikin iman saya betul-betul sesuai dengan apa yang Tuhan mau sebesar sebiji sesawi, tidak sebiji mangga, saya akan lakukan itu, dan saya akan bidik penyakit ini, dan saya akan buktikan kepada Tuhan bahwa iman saya semakin hari semakin bertumbuh. Di situ saya mulai mendengar suara Tuhan. Di situ saya mulai peka terhadap perkataan Tuhan. Apa suara Tuhan pada waktu itu? Saat itu memang Tuhan bilang, kamu tidak perlu dikimo. Oke. Iya, kamu tidak perlu dikimo. Kamu akan hidup. Saya tidak lagi bilang, jaminannya apa Tuhan? Karena Tuhan penjamin saya hidup. Dari dulu sekarang selamanya Tuhan nggak pernah berubah. Terus Ibu nggak ada konflik di pikiran ya? Ah, ini bagaimana ya? Benar apa enggak suara Tuhan itu, ini suara saya gitu? Karena dokter bilang sudah memastikan umur saya 6 bulan itu pasti mati. Saya kembali lagi, perkataan dokter atau perkataan Tuhan yang saya harus dengar. Dan saya mendengar suara Tuhan. Kamu tidak perlu kimo, tapi lakukan ini. Belajar terus firman Tuhan, jadilah pelaku firman, terus lakukan apa yang menjadi kehendakku, bukan kehendakmu lagi. Makin hari saya semakin mendengar suara Tuhan, semakin mendengar misi dari Tuhan untuk hidup saya. Jadi di situ saya tidak ada keraguan, ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, saya tidak ada lagi. Yang ada hanya ketenangan jiwa,
Dan saya merasa berserah. Kalau menurut saya pasrah dengan berserah itu berbeda. Kalau pasrah, aduh udah biarin aja. Kalau berserah kita udah tahu Tuhan memegang kendali dalam hidup kita. Betul. Tapi kalau kita udah berserah, mau mati pun kita udah pasti hidup kan dalam firman Tuhan dikatakan. Meskipun kau mati kamu akan hidup asalkan kamu terus melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan maksud saya. Tuhan. Nah kalau kita sudah melakukan itu, masa Tuhan bohong sama kita? Betul. Nggak mungkin kan? Gitu. Betul. Nah biasa kan dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada 4 suara yang kita dengar. Suara orang lain, suara diri sendiri, suara setan, sama suara Tuhan. Betul. Nah, waktu Ibu dengar suara Tuhan, kamu nggak perlu dikemo. Ada nggak suara orang lain bilang, kemo lah? Banyak. Iblis pun bilang itu udah meninggal yang ini. Saya diperlihatkan banyak orang yang meninggal saat saya sakit. Dan di saat saya harus memilih kemo atau tidak, ini suara Tuhan atau tidak, saya harus pastinya berdoa. Saya berdoa, lalu Tuhan bilang, tidak mungkin Tuhan membiarkan kamu memilih sesuatu yang salah. Oke. Saya tanya sama Tuhan, apa yang membuat saya bisa mengetahui ini suara Tuhan? Saya bertanya pada dokter, kalau saya di kemo bagaimana? Kalau di kemo ginjal ibu akan menurun kadar fungsinya. Yeah. Kalau di kemo liver ibu akan bengkak. Yeah. Kalau di kemo paru-paru ibu akan menipis. Itu resikonya. Lalu saya pikir, kenapa saya mesti ambil resiko seperti itu? Kalau Tuhan sudah ciptakan semuanya bagus, hanya kanker yang mesti dibit, berarti saya tidak perlu kemo. Saya lawan aja satu kanker itu dengan iman satu itu. Jadi lawan kanker dengan iman. Karena mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Kalau mungkin saya tanya dokter, nggak apa-apa Bu, kemo ringan kok. Ibu bisa langsung pulang, nggak akan rambutnya botak, nggak akan livernya kenapa-napa. Mungkin itu bisa saya pikir salah. Tapi karena di situ jawaban dari dokter yang membuat saya percaya bahwa Tuhan tidak mau saya kehilangan organ yang lain. Saya hanya mau membit kanker saya dengan iman. Maka saya memutuskan saya tidak mau dikemo. Berarti sebenarnya pengalaman Ibu ini sama seperti iman perwira Romawi, Bu. Artinya yang perwira Romawi itu lagi ngutus orang. Ya. Guru nggak usah datanglah ke rumah saya. Ya. Katakan saja sepatah kata. Maka hambaku pasti sembuh. Betul. Itu. Jadi di situ ya. Iman itu bertumbuh di situ. Karena mendengar sepatah kata dari Tuhan. Sepatah kata dari Tuhan. Kamu tidak perlu dikemo. Kamu tidak akan dikemo. Wow. Begitu dokter bilang akan rusak ini rusak itu, saya tahu itu suara Tuhan yang benar. Tuhan tidak mau organ tubuh saya dirusak. Logika manusia memang nggak menjamin kesembuhan. Tapi kalau akal budi kita yang diperbarui oleh firman Tuhan, Tuhan kasih hikmat kepada kita, sehingga waktu Dia berkata kita menangkap apa yang janji Tuhan itu, sehingga itu menjadi pegangan kita. Betul. Dan Ibu mendengar suara Tuhan. Betul sekali. Seperti yang dalam Yohanes 10 itu, Bu ya? Ya, Yohanes 10 ayat 27, 28 sampai kalau boleh saya bacakan. Boleh, silakan Bu. Iya. Yohanes 10, 27, 28 ini yang saya pakai terus dalam kesaksian saya. Bagaimana domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saya menyikapi ayat firman ini seperti saya membaca diri saya. Domba-dombaku adalah saya. Mendengarkan suara Tuhan. Aku yang adalah huruf besar adalah Tuhan. Mengenal Joyce dan Joyce mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada Joyce. Dan Joyce pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut Joyce dari tanganku. Tidak dokter, tidak perkataan manusia, tidak dari hati saya. Tidak pun iblis. Jadi saya bilang, kalau saya mau mendengar suara Tuhan, sungguh-sungguh mengikuti yang menjadi kehendak Tuhan, saya yakin dan sangat percaya perkataan Tuhan yang mengatakan pasti hidup kekal itu bukan sementara. Dan Tuhan tidak hanya bercanda ya ngomong ini atau nyenengin saya. Janji Tuhan ya dan amin. Itu yang saya pegang. Yang jelas Tuhan tidak buat prank ya. Oh ya, tidak hoax. Tidak hoax. Prank dan hoax tidak, saudara-saudara. Jangan pernah berpikir hanya menyenangkan hati kita. Tidak. Karena Tuhan sangat tegas. Tuhan kita tidak galak, tapi tegas. Ya, itu Tuhan kita. Bukan saya nggak mau bilang itu Tuhan saya. Kalau cuma saya kan nggak enak, kesannya saya sendiri. Ya. Tuhan kita semua itu Tuhan yang tegas. Apa yang diperkatakannya itu yang akan terjadi. Jadi kata Tuhan kita itu menunjukkan
bahwa apa yang diimani oleh Ibu Joyce itu menjadi bagian juga bagi para pendengar. Betul. Siapapun. Harus. Siapapun. Dan bagaimanapun kondisi rohani saudara, itulah Tuhan saudara juga. Betul. Setuju begitu. Iya, karena memang begini, banyak orang, kok Ibu Joyce bisa ya nggak kemo, nggak treatment, nggak obat, kok dia sembuh, kok dia nggak apa-apa ya, kok dia bisa kuat ya. Sekarang pertanyaan saya, Ibu, Bapak, adik, kakak, apakah imanmu sudah di-exercise bertumbuh, atau imanmu hanya ditakut-takuti dengan khawatir, kebimbangan, ketakutan? Nah, imanmu harus bertumbuh, jangan dibuat pingsan, dibuat tidur, apalagi sudah dibuat mati. Ada yang banyak bilang, iman saya mungkin Bu udah mati. Minta Tuhan untuk dihidupkan, dan Ibu harus berusaha untuk menghidupkan iman itu. Itulah yang akan menyelamatkan hidup kita. Dan kata kuncinya dari Yohanes 10 tadi, Ya. Percayalah bahwa engkau adalah dombanya Yesus. Betul, betul. Kalau Tuhan udah bilang gitu, nggak mungkin diganti. Percayalah kamu domba, kadang-kadang serigala, entah berubah lagi jadi kambing, kan nggak mungkin ya Pastor. Ya. Kita harus tetap domba. Domba. Dan domba itu mendengar suara Tuhan. Betul, harus mendengar. Jadi kalau kita menjadi pengikut Yesus, yang percaya pada Yesus, pasti bisa mendengar suara Tuhan. Betul. Dan itu pasti ada didikannya juga. Ada didikannya. Didikan. Pengalaman Ibu bagaimana dalam didikan Tuhan ini, Bu? Saya mungkin seperti ini, saya merasa disakitin orang misalkan. Tiba-tiba orang itu mau mempertemukan saya dengan orang ini. Saya harus mau bertemu orang itu dan mengampuni orang itu. Okay. Nah, kalau saya bilang saya beriman, saya mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, tapi saya tidak mengampuni orang itu, nggak bisa. Itu saya salah. Ya. Saya harus mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak saya. Misalkan saya harus mengampuni, saya harus mengampuni. Saya mungkin dulunya sombong, saya harus lebih rendah hati. Saya mungkin dulu orangnya gampang ngambek, saya mungkin nggak boleh ngambek. Jadi banyak sekali yang Tuhan didik, yang membuat saya itu mengubah karakter-karakter saya menjadi karakternya Kristus. Karena kita dombanya. Ya dombanya ya. Dombanya. Makanya itu banyak hal yang harus penyangkalan diri dan harus. Iya. Sehingga sebagai domba kita bisa mendengar suara Yesus. Dan Yesus mengenal kita. Mengenal. Dan tidak lepaskan. Dan kita mengikut Yesus. Betul. Apapun dan dimanapun Yesus berada, kita berada di situ. Yes, betul. Jadi situ Bu ya. Dan dikatakan dalam ayat 20, aku memberikan hidup yang kekal. Jadi pengertian hidup yang kekal ini sebenarnya bukan hanya masuk surga, Bu. Iya dong. Kan kekal itu nggak temporary. Hidup yang saat kekal ini ya? Saat ini dan selamanya di surga. Kalau di dunia kan hanya temporary. Betul. Kecuali Tuhan bilang saya akan memberikan dia hidup 1 tahun, 5 tahun, enggak kan? Tuhan bilang kekal loh. Kekal itu selama-lamanya, abadi. Tidak akan pernah berakhir. Tidak akan pernah berakhir. Dan apa yang kita hidupi saat ini, yang saat ini di dunia, itu berdampak untuk kehidupan kita yang akan datang. Iya, makanya sering kali saya bilang sama orang-orang yang sakit atau divonis kanker atau apapun, saya selalu bilang jangan pernah takuti kematianmu. Jangan takut mati. Nah, orang bingung, kenapa ibu takut kena kanker? Kenapa ibu takut kena tumor? Kenapa ibu takut divonis ini itu? Karena saya takut mati. Saya takut tinggalin anak saya, suami saya, bapak saya, ibu saya, istri saya. Lalu saya bilang, ibu jangan pernah takut kematiannya. Iya. Takutilah kehidupanmu. Karena di saat hidup inilah kita membuktikan iman kita, ketaatan kita menjadi pelaku firman itu di dunia di saat kita hidup. Betul. Jadi perhatikan hidupmu ya gitu. Jangan kematianmu yang dulu takut mati. Jangan. Salah itu salah banget. Jadi boleh dikatakan demikian. Kalau kita di dalam Yesus, kita sebagai murid Yesus, nggak perlu kita takut mati, nikmati hidup bersama Yesus. Iya. Karena kan Tuhan bilang, jika kamu mengikut aku menjadi pelaku firman, maka meskipun kamu mati, kamu akan tetap hidup. Itu janji Tuhan. Betul, Yohanes 11 itu. Iya. Tidak akan mungkin kita mati. Berarti artinya, meskipun kita hidup di sini, kita diberi kesempatan untuk membawa jiwa-jiwa, untuk memenangkan jiwa kita sendiri, untuk kita bisa menjadi pelaku firman. Itu sangat tidak mudah, tetapi itu harus. Justru kita sekolah itu di saat kita hidup. Kalau udah mati, udah nggak ada waktu lagi. Iya. Ya justru karena, saya kena kanker, saya kena tumor, saya nggak bisa sembuhin. Apa yang bisa saya buat untuk Tuhan, supaya saya hidup kekal ini saya bisa raih. Nah, betul. Bahkan dikatakan mereka pasti tidak akan binasa. Betul. Sampai selama-lamanya. Artinya, ya, kalaupun juga dokter bilang, kamu kena kanker. Belum tentu kita mati karena kanker kok. Totonya saya kepleset, jatuh, mati. patah. Tiba-tiba penyempitan pembuluh darah atau apa, mati. Betul. Belum Jadi tentu. tidak ada yang ini.
Orang yang kecelakaan hari ini, kemarin dia tidak tahu hari ini dia mau mati. Betul nggak? Betul. Nah, Betul. makanya hidup itu yang penting. Jangan mikirin sakitnya, jangan mikirin penyakit. Jangan pikirin penyakit, tapi hidup saat ini apa yang kita harus lakukan untuk kehidupan kita yang akan Iya. datang. Kalau Tuhan mau kita beriman sebesar, jadilah imanmu sebesar sebiji sesawi. Apa sih susahnya sebiji sesawi? Beruntunglah kita, Tuhan minta sebiji sesawi, saya bilang. Kalau sebiji mangga kan gede amat tuh, Pastor. Iya. Iya kan? Biji sesawi itu kecil, kurang baik. Kenapa Tuhan bilang sebiji sesawi? Karena Tuhan tahu nggak mungkin kalau bilang sebiji salak atau mangga atau duren, manusia bisa lakukan itu. Sedangkan sebesar sebiji sesawi aja Tuhan, kamu beriman, iya. Begitu sakit datang, begitu divonis, takut yang ditinggiin, khawatir yang dibesarkan, keraguan-raguan, bimbang yang dipikirin. Tuhan mau kita berbalik. Betul. Iman kita lah yang harus kita exercise untuk lebih hari lebih bertumbuh dan bertumbuh. Jadi, maka kita akan lihat mujizat lepas mujizat. Antara maut dan kehidupan, ini ibu di tengah-tengah. Oh iya. Tapi ibu karena mendengar suara Tuhan, sehingga ibu memilih kehidupan. Iya. Maut udah nggak saya pikirin. Maut nggak dipikirkan lagi. Maut yang ngejar-ngejar saya pas. Jadi kita tidak boleh kalah sama penyakit. Penyakit harus kita kalahin dengan iman, betul ya? Betul, betul. Ya. Kalau enggak, pikiran kita dikuasai oleh ketakutan. Nah, itu dia. Kan Tuhan bilang tidak ada orang yang takut ikut Tuhan tuh nggak ada yang takut. Kalau buat saya ya, tidak ada manusia yang ikut Tuhan itu penakut. Karena Tuhan itu mempunyai kuasa yang tidak terbatas. Jadi jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Dan sebenarnya yang membatasi itu manusia. Salah satu orang yang paling yang tidak bisa masuk surga adalah penakut. Nah, Tuhan itu juga bilang, itu jangan main-main ya, jangan pernah jadi penakut. Kita boleh takut, khawatir sebentar aja. Nah, itu kenapa ada Roh Kudus? Hidupkan Roh Kudus itu. Hidupkan Roh Kudus. Supaya kita bilang, Roh Kudus ini saya udah salah nggak bersikap begini, khawatir. Nggak usah khawatir. Tiba-tiba saya dengar anak saya jatuh dari tingkat 5. Anak ibu lagi di ICU. Terus saya khawatir terus, saya takut terus. Oh, pernah terjadi itu? Tidak, tapi ini sebagai contoh. Ibu-ibu mungkin yang anaknya mendadak sakit di sekolah kan suka khawatir tuh ibu. Aduh, gimana ini? Kalau kita punya Tuhan, jangan batasi Tuhan. Langsung aja berdoa. Tuhan, saya takut khawatir. Angkat semua kekhawatiran saya. Jaga anak saya yang jatuh. Sembuhkan anak saya. Apapun yang terjadi saya serahkan kepada Tuhan. Itu yang saya bilang beriman. Oh, oke. Jadi jangan dikuasai oleh masalah. Nah, apa ya? Serahkan pada Tuhan. Nah, jadi tumbuhkan iman itu dengan di saat kita kan katanya gini, iman tidak terlihat di tempat yang tenang. Iya, betul. Iman akan terlihat di saat kita lagi dalam tekanan hidup, permasalahan hidup, proses Tuhan dalam hidup kita yang diizinkan terjadi. Perlihatkan ke Tuhan kita mampu. Itu dalam bahasa Inggrisnya yang tepat tranquility. Ya, itu. Dalam badai hidup yang besar ada ketenangan saat ada badai. Tranquility. Jadi memang iman itu sangat dibutuhkan buat kita orang percaya. Justru pada saat khawatir, itu kesempatan kita beriman ya. Betul. Itu kesempatan, karena kita diminta Tuhan tuh reaksi kita. Respon kita. Respon dan reaksi kita waktu kita tekanan hidup itu terjadi, di mana imanmu? Langsung bilang beriman, tapi kayak, Tuhan kenapa nih? Aduh begini kan, banyak orang begitu kan. Buktikan di saat kamu punya tekanan hidup, kamu tenang. Bisa nggak itu? Justru pada saat khawatir itu kita diingatkan alarm ya jadinya. Alarm untuk menumbuhkan memakai iman. Ya kayak ini tumbuhan udah mau layu, kita langsung siram. Disiram. Jangan kenapa nih jadi layu nih apa gitu? Nggak usah, tenang aja, siram aja. Ya, pasti nanti hidup lagi. Hidup lagi karena iman itu tanaman ya. Iman itu kan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita. Tuhan udah suruh kok. Makanya saya bilang bersyukur cuma sebesar sebiji sesawi, saudara-saudara. Sebesar biji sesawi yang sangat kecil. Masa masalah dikit nangis, masalah dikit komplain, masalah dikit nyalain Tuhan, masalah dikit khawatir, di mana iman kamu? Aduh saya nggak bayar payment ini rumah Bu Joyce, aduh saya nggak bisa bayar. Emang Tuhan kamu seharga payment kamu? Kan enggak. Betul kan? Betul. Jangan, saya selalu bilang tegas, saya bilang saya bukan galak. Saya bukan nyenggol, saya nabrak. Tegas saya. Sebagaimana Tuhan saya tegas, kamu harus jangan membandingkan Tuhan dengan harga rent kamu, bayaran kamu, finansial kamu. Sedangkan orang mati dibangkitkan kok. Masa sih kamu membatasi kuasa Tuhan? Itu aja. Saya hanya mau kita semua menjadi pelaku firman. Dan itu
sesuatu yang sampai 5 tahun ini ibu masih tetap hidup. Iya. Itu luar biasa tuh Bu. Iya. Biasanya kalau dokter sudah bilang ini pasti mati. Pasti, karena mereka menangani banyak pasien seperti saya mati, udah. Selama 5 tahun ini pengalaman iman ibu apa saja yang ibu alami? Boleh banyak, ibu cerita? Banyak sekali, dan salah satunya yang mungkin kayak bisa saya orangnya nggak sabar. Tiba-tiba Tuhan izinkan terjadi sesuatu yang membuat saya tidak sabar. Gitu. Ya. Jadi saya harus bilang, saya harus sabar. Jadi saya mengalahkan semua itu. Kamu bilang kamu beriman, tunjukkan di saat kamu harus tidak sabar, kamu harus sabar. Waktu nggak sabar, harus sabar. Nggak bisa mengampuni, harus mau mengampuni. Itu yang Tuhan lihat, kita punya iman itu bertumbuh di situ. Kita bertumbuh di saat dokter bilang, aduh ibu kayaknya limpahnya gede nih, ini bahaya, ibu mesti pakai morfin. Saya bilang enggak, iman saya bilang enggak, tidak perlu morfin. Ternyata saya bisa jalan. Akhirnya saya membuat dokter bingung, membuat para medis jadi bingung. Itu semua di cover dengan iman. Saya membuktikan iman saya bukan hanya kepada Tuhan, tetapi kepada dokter dan para medis, kepada dunia bahkan, untuk melihat bahwa iman itu yang sebiji sesawi yang dikatakan Tuhan bisa memindahkan gunung. Saya bisa lakukan itu dan saudara-saudara juga pasti bisa. Ini banyak orang di luar ini Bu bilang, wah, ibu sih enak aja, Ibu Joyce bilang mengampuni. Ini sangat-sangat menyakitkan. Nah, ada nggak pergumulan ibu yang ibu bisa cerita tentang soal mengampuni dan akhirnya ibu bisa menang dalam mengampuni? Iya, iman itu seperti diamond. Seperti diamond bersegitiga gitu, terbalik ya segitiga gitu. Tapi itu ada Roh Kudus, kekuatan Roh Kudus itulah yang harus kita hidupkan. Tadi kembali kepada Roh Kudus. Kalau kita sudah menguatkan iman kita, sudah pasti Roh Kudus itu pasti akan kita hidupkan. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini yang membuat kita berat, susah, dan tidak mampu, tidak bisa, kita perlu kekuatan Roh Kudus. Itu berjalan bersama. Jadi bukan kekuatan kita ya? Bukan. Kita nggak mampu. Kita nggak bisa ngampunin orang, kita nggak bisa sungguh-sungguh, saya ngampunin, tapi kalau ketemu nggak mau ngomong, gitu banyak ya. Ketemu nggak mau menyapa, itu saya bilang belum mengenal Roh Kudus secara benar. Saya tidak menghakimi di sini ya, tapi kalau kita sudah hidup dengan Roh Kudus itu berbeda. Itu rasanya tuh apa yang orang sakiti, saya merasa langsung disakiti orang, dihina orang, dicaci maki orang, ditidakpedulikan orang. Saya bilang, saya sudah tidak peduli. Karena apa? Saya ada Roh Kudus dan iman saya terus ditumbuhkan. Tapi kalau saya tidak punya Roh Kudus pakai roh daging saya masih akan tetap melakukan hal yang sama. Jadi ibu nggak peduli dengan diri ibu lagi ya? Udah rasanya beda. Kalau orang nyakitin orang, Joy, saya dengar kamu diomongin, katanya kamu gini. Oh iya, saya doain aja ya. Perkataan kita enteng. Tapi kalau kita masih memikirkan daging kita, siapa yang ngomong tadi? Kasih nomor teleponnya. Saya ngomong lagi. Itu masih belum ada Roh Kudus kalau buat saya. Jadi kita mengujinya dari situ aja. Nanti Tuhan akan izinkan loh terjadi orang caci maki kita, tiba-tiba orang mempermalukan kita tidak dianggap. Jadi akan terjadi sesuatu yang Tuhan mau lihat reaksi, respon kita. Benar nggak nih orang udah beriman? Benar nggak ini dia bilang dia udah percaya saya sungguh-sungguh menghidupkan Roh Kudus? Kadang-kadang kita nggak sadar Roh Kudus itu tiba-tiba lagi tidur atau pingsan atau bahkan udah mati. Iya. Hati-hati, ini kita harus betul-betul memegang teguh Roh Kudus itu yang membawa kita. Jadi hidupku bukan aku lagi, tapi Roh Kudus yang hidup di dalam aku. Yesus yang hidup. Kalau Yesus yang hidup, mau diapain aja kita nggak marah. Orang nyuekin kita, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau kita belum ada Roh Kudus, tersinggung, sakit hati, nanya ke orang, tuh kenapa sih saya dicuekin? Kok kenapa orang itu begini sama saya ya? Itu akan ditanya, digali, terus hanya orang nyuekin. Tapi kalau kita udah hidup sama Roh Kudus, perbedaannya itu jauh. Jadi antara bumi dan langit aja berbeda jauh. Kita mau hidup, duduk dalam kerajaan surga, di tahta tinggi surga. Nggak mungkin hidup kita seperti dunia. Nggak. Kalau menurut saya. Nah, ini sebagai orang yang survivor, boleh dikatakan survivor Bu ya, leukemia gitu kan. Jadi sehingga sampai saat ini kan masih tetap berada. Dan tentu kan nggak mudah nih, Ibu kan dari Amerika datang ke Jakarta 19 sampai 20 jam penerbangan. Meskipun dokter tidak mengizinkan saya terbang lebih dari 5 jam. Dokter nggak izinkan lebih dari 5 jam tidak ya? Boleh, saya dilarang sebagai pasiennya ya. Iya. Saya tidak diizinkan untuk terbang lebih dari 5 jam. Kembali lagi kepada iman. Dan tuntunan Roh Kudus yang kita percaya dengan sepenuh hati.
bahwa Roh Kudus yang ada di dalam diri saya itu saya hidupkan. Kalau ya. Ini benar-benar bonek ini, Bu, ya. Itulah tentara-tentara Kristus kan terlihat di saat kita sedang mengalami goncangan. Betul. Jadi menerjang badai, menerjang keterbatasan. Ya. Karena dengan iman. Dengan iman. Dan itu mendengar suara Tuhan, pergi aja gitu ya. Pergi. Joyce pergi. Sampai dokter bilang, oke deh karena ibu maksa, saya kasih ibu oksigen yang kecil untuk kalau ibu kekurangan oksigen. Anak saya juga mau coba beli oksigen. Saya juga sempat berpikir, tiba-tiba Tuhan bilang, anakku Joyce, aku oksigen kamu selama ini. Jadi saya sadar, iya ya, Tuhan sudah memampukan saya sampai 5 tahun ini. Kenapa masalah 5 jam aja saya mesti takut? Betul. Ya, akhirnya saya tidak pakai oksigen, saya tidak takut 5 jam perjalanan, bahkan 20 jam, 19 jam. Saya tempuh. Jadi istilah orang tuh udah gempa bumi, gunung udah jatuh, semua orang lari berbicara, saya berdiri di tengah gunung itu. Itu iman. Ya, ya. Tapi kan biasanya kalau dalam penerbangan kadang-kadang kan telinga agak... Oh iya, telinganya mendengung. Saya tidak mengalami apapun. Tidak mengalami. Puji Tuhan. Itulah janji Tuhan ya dan amin yang saya pegang. Ya, baik waktu take off maupun landing kan. Iya, biasa saya tidak punya kanker dulu nih. Iya. Tiap terbang ke Indonesia, selalu saya vertigo. Jadi setiap take off saya selalu teriak kayak fobia. Saya teriak sendiri. Ke pilotnya gitu kayak teriak, udah dong jangan tinggi-tinggi. Saya begitu kan nggak mungkin dong pilotnya dengerin saya atau orang di sebelah ngingat ini ibu kenapa ya. Saya teriak betul pastor, saya bilang udah dong jangan tinggi-tinggi. Tiba-tiba tuh saya kayak goyang, saya kayak mau jatuh, terus saya tiup-tiup hidung saya urut-urut, saya tuh kayak mau jatuh gitu. Saya nggak bisa. Tapi nggak tahu kenapa saya sepertinya berjalan dengan roh Allah gitu. Menuntun saya di saat saya di pesawat, saya masuk. Saya udah mau take off, iblis mulai berbisik. Saya tahu iblis kan kalau ngebisik kan bisa bedain dong. Pasti ya nggak enak. Iya, iya. Awas ya nanti vertigo lo. Wah itu parah nanti di pesawat kamu begini, kamu oksigen hilang, pecah pembuluh darah itu kayak balon perut kamu nanti begini. Kamu akan menderita selama. Saya bilang ini pasti iblis. Karena iblis selalu mau menjatuhkan iman kita. Betul. Mau mematikan iman. Saya bilang enggak. Tuhan sudah bilang oksigen saya Tuhan. Penyertaan saya itu dengan Tuhan. Saya pegang janji Tuhan yang adalah ya dan amin. Itu aja. Jadi apa yang Tuhan bilang, pegang aja. Ikut. Aja. Percaya aja. Percaya. Seperti Lot. Maju ke depan, jangan nengok lagi ke belakang. Ya, kita masih nengok-nengok ke belakang. Iya. Ya kita ke Tuhan, ke depan aja. Nggak usah a, i, u, e, o lagi Tuhan, tapi nanti gimana kalau begini. Tapi kan lucu juga Tuhan kalau nggak ada. Kalau kita bilang Tuhan, saya mau ikut. Tuhan yang menjadi jaminan. Itu jaminan kita. Kalau presiden juga ngasih kita bodyguard, bisa terjadi sesuatu. Betul. Ya kan? Betul. Ini Tuhan loh yang ngasih kita perlindungan, Tuhan yang kasih kekuatan. Apalagi yang kita takutin sih di dunia ini. Ya mau terjadi apapun di pesawat, entah pesawatnya kenapa, ya udah waktunya. Tapi iman kita itu udah benar-benar teguh. Nah, makanya saya bilang itu kembali lagi. Hidupmu yang diperbaiki. Di saat mau ada apapun yang terjadi, mau mati ntar malam, besok pagi, mau kapanpun, kita sudah menghidupkan Roh Kudus, sudah mengeksersis iman kita. Nggak rugi. Daripada kita mikirin penyakit terus, aduh dokter bilang begini, aduh ntar sakitnya minta ampun, nggak kuat. Enggak. Itu bukan orang yang... Anak-anak bagaimana respon ibu mau pergi ke Jakarta? Mereka larang atau? Ada larangan, ada untuk saya mempertimbangkan. Ya. Yang terutama anak laki-laki ya. Tapi dia melihat kekuatan iman itu. Oh. Dia melihat ibunya ini mampu, ibunya bisa, gitu. Karena kan dia melihat ibunya memegang Yesus itu luar biasa gitu. Jadi dia melihat ada Yesus di dalam hidup ibunya. Jadi dia tidak bisa melarang seperti yang jangan mama nanti mama kena. Oke, kalau memang itu mama beriman, mama percaya ya. Mereka aku kasih tataran juga. Doakan mama. Ya. Mama percaya Yesus luar biasa. Jadi kalau kita akhirnya berpegang teguh apa yang Tuhan janjikan, orang lain juga melihat Yesus. Iya, harus orang lain itu harus punya, kita tuh harus punya impact kepada orang. Ya. Apalagi keluarga kita mereka harus melihat ada Yesus dalam hidup kita, bukan cuma oh mama saya rajin gereja, mama saya rajin berdoa, mama saya rajin baca Alkitab. Tapi the way dia menghadapi sakit penyakit, nangis-nangis, stres, khawatir, ragu, takut, gitu, kayak ketakutan melulu, komplain. Yeah. Dia bilang ngapain? Nggak ada guna. Dia lihat aku rajin gereja, tapi dengan aku beriman,
Dia melihat bahwa mamanya tuh kok biasa aja. Jadi mereka menganggap aku tuh nggak punya cancer. Iya. Sampai-sampai mereka lupa aku tuh pejuang kanker darah yang benar-benar ganas. Iya, ya, survivor kali dibilang. Ya, mereka kayaknya nganggap aku kok biasa aja ya gitu, kayak nggak melihat sehat lah, kayak nggak ada mama masalah. aku nggak apa-apa nih, kayaknya nggak masalah gitu. Malah aku sakit perut dikit misalkan, aduh lagi sakit tuh aku sampai yang wah itu bener-bener sakit, terus saya bilang, mah tenang mah, cancer aja mama beat it. Waktu saya kena COVID 2021 juga. Oh, sempat kena COVID Delta saya. Anak saya 2 kena COVID juga. Saya yang ngurusin anak 2 saya. Sementara saya juga ada COVID. Mereka yang masih muda teriak-teriak kesakitan. Saya bikinin mereka minum, jam 1 malam saya bangun, ngeraba-raba ke dapur untuk bikinin mereka teh madu. Mereka saya urus, padahal saya juga kena COVID. Padahal ada komorbid, itu kan bahaya sekali kalau dia. Bahaya sekali, karena tahu, dokter bilang, kalau ada yang kena COVID di rumah ibu, langsung dirawat isolasi, ibu harus sendiri karena ibu punya kanker darah. Iya, betul. Saya bersama-sama anak saya. Dan kedua kali anak saya kena COVID, saya yang jaga juga anak saya. Delta juga? Bukan Delta, yang kedua anak saya kena yang biasa tapi sakit, dia matanya sampai merahnya luar biasa kesakitan. Dia mau ke dokter, saya nggak kasih, saya bilang saya mama rawat aja. Saya sempat nggak pakai masker karena buru-buru waktu itu, tapi saya bilang nggak apa-apa kalau saya pun kena, saya udah dilatih Tuhan. Ternyata saya nggak kena, negatif terus saya periksa sampai anak saya sembuh. Oh, nggak kena sama sekali, bingung dokter. Iya. Sampai dokter tuh ngeliat saya tuh, kenapa dokter? Dokter kayak ngeliat saya hantu gitu. Saya ini dokter, aku ini, kayak Tuhan bilang, jangan takut, aku ini. Jadi dokter cuma, udah deh terserah ibu, saya juga bingung kok ibu bisa bertahan ya, ibu bisa sembuh ya. Ya udah deh, nggak tahu ibu ngapain ya. Saya bilang nggak ngapa-ngapain saya. Iya. Terlalu percaya dan terlalu memikirkan iman saya, memikirkan Roh Kudus saya gitu. Itu aja, nggak ada yang lain. Jadi sebenarnya iman ibu tuh imannya biasa sebenarnya. Biasa. Karena yang luar biasa itu Tuhan. Tuhannya. Bukan iman yang luar biasa yang dibutuhkan oleh Tuhan. Iya. Iman yang biasa, yang sederhana, yang seperti iman sebesar biji sawi. Iya, dan dia melihat respon kita itu sangat luar biasa. Betul. Untuk tenang. Meski udah mau dibor, seperti dibor, sakitnya seperti orang mau, istilah wanita itu melahirkan, tapi saya langsung mengingat, ini cara saya, mengingat saat Yesus dicambuk, dirobek kulitnya, saya bilang, saya berada di bawah telapak kakimu Tuhan. Saya bilang itu. Di situ Tuhan melihat respon saya benar. Saya tidak bilang gini, Tuhan ayo ke rumah sakit, ke dokter. Manusia itu kan kalau sakit, kalau ke dokter baru sampai emergency aja udah tenang. Tapi merasa udah di rumah sakit, ada dokter. Dia lupa sama yang di atas. Kadang-kadang kan udah ada dokter udah seneng. Udah di emergency udah seneng. Padahal kan sebenarnya bukan itu dulu yang kita tangkap. Betul. Wow, ini pengalaman yang luar biasa, Bu. Iman bukan karena melihat, tapi karena percaya. Itu. Jadi sebenarnya pengalaman iman ibu itu pengalaman yang sederhana. Karena sebagai murid Yesus, yang mau ikut Yesus, dan taatlah sama firman yang ada tertulis. Betul. Karena Tuhan sendiri sebenarnya rindu berbicara kepada kita. Bukan Tuhan yang mau main umpet-umpetan dengan kita, tapi Tuhan sungguh menyatakan dirinya kepada kita. Betul. Apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, Tuhan pasti beritahu. Betul. Asal kita punya, pasti sebagai domba, kita bisa mendengar suara Tuhan. Tuhan nggak bilang kambing atau serigala ya di situ. Iya. Kalau kita masih jadi serigala atau kambing, belum bisa mendengar suara Tuhan, berarti kita belum menjadi dombanya. Tuhan juga nggak bilang gini, kamu harus jadi gembala domba-domba ya. Enggak, domba-domba. Domba-domba yang lemah, yang dengan membutuhkan Tuhan. Iya. Ya betul Pas. Jadi gini, dalam Yudas 1 ayat 6, ya. Bahkan malaikat-malaikat pun yang tidak taat. Ya. Tuhan bilang ditaruh di tempat yang nanti penghakiman. Orang bertanya kepada saya, Ibu Joyce, malaikat aja begitu, bagaimana kita manusia? Saya bilang jangan buat excuse sebagai manusia. Ya. Kalau kamu bisa melakukan ketaatan, kekudusan, dan kebenaran di dalam hidupmu, dan meneguhkan iman kamu semakin hari, semakin bertumbuh, dan menghidupkan kuasa Roh Kudus dalam hidupmu, kamu bahkan bisa lebih dari malaikat itu. Bangga nggak kamu? Jangan ngelihat gini, malaikat aja jatuh. Ya kan? Ya, nabi-nabi zaman dulu aja jatuh. Apalagi saya, itu manusia yang ngomong gitu tuh hanya excuse pengen berbuat dosa terus.
Dan dia lupa Dia lupa. bahwa kita ini lebih tinggi daripada malaikat. Nah, kalau kita bisa melakukan itu, kenapa enggak? Jadi kalau kita bilang terus begitu, kapan kita hidup benernya dong? Betul. Jadi kita pengen dosa terus emang manusia. Tiga hal itu apa aja Bu tadi? Ketaatan, kekudusan, kebenaran. Ketaatan, kekudusan, dan kebenaran. Jadi Tuhan tiga mau itu. kita hidup benar, hidup kudus, hidup taat. Kalau saya udah melakukan, tiba-tiba ada ya, maksudnya nawar-nawarin sesuatu, aduh ini Joyce udah kawin, kamu ada cowok nih, aduh saya bilang nggak bisa, saya harus menjaga kekudusan saya. Iya. Tiba-tiba saya mau melakukan sesuatu, kita harus pikir ini kebenaran Tuhan nggak? Oh enggak, jangan. Itu loh, kalau udah hidup Roh Kudus tuh kita udah ada penolakan-penolakan yang easy going gitu, gampang. Iya. Tapi kalau belum ya belum. Jadi kebenaran, kekudusan, ketaatan, kebenaran, kekudusan. Yes. Tiga kunci itu yang Tuhan mau saya lakukan dalam pondok Daud saya, righteousness, obedience, holiness. Yang artinya righteous itu kan kebenaran. O-nya roh itu kan obedience, H-nya tuh holiness. Ya. Roh itu kan roh kita, soul, yang Tuhan pegang. Ya, kematian itu kan tubuh itu akan hancur. Tapi jangan sampai roh sama jiwa kita tuh hancur. Betul. Harus kuat. Kekuatan kita terus menjadi roh. Righteousness, obedience, holiness. Roh. Itu roh itu soul. Makanya Ya. saya bilang orang mati hari ini, kemarin dia nggak tahu hari ini dia mau mati. Ya. Betul. Jadi jangan takuti kematian. Kita nggak pernah tahu kita mati kapan. Betul. Ada di sini manusia yang tahu ulang tahunnya, pasti tahu kan? Ditanya ulang tahunnya kapan, pastor? Ya. Tahu semua orang. Kalau ditanya matinya kapan, lah nggak tahu dong. Betul. Nah makanya jangan takuti kematianmu, takuti hidupmu. Di saat hidup inilah kita kesempatan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu aja. Jangan sampai lengah gitu, aduh ngeri, karena memang kematian kita tidak pernah tahu. Baik. Ada closing statement dari Ibu Joyce untuk para penonton kita? Ya, buat menurut saya, kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengklaim bahwa kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, hendaklah kita memberikan sesuatu kepada Tuhan, yaitu iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena kalau kita sakit, minta kesembuhan Tuhan, betul ya. Kalau kita apapun di jalan, minta perlindungan Tuhan, mau minta pekerjaan dari Tuhan, mau minta ini itu dari Tuhan. Bahkan Tuhan katakan dalam firman-Nya banyak sekali, hai kamu yang berbeban berat, letih lesu, datanglah kepadaku. Tuhan bilang kasih semua beban ke Tuhan. Dia bahkan mati di kayu salib untuk kita. Sampai dicambuk, sampai mati saudara-saudara. Tuhan minta yang jelek-jeleknya dari kita. Dosamu aku ampuni semerah apapun. Kurang baik apa Tuhan sampai akhirnya kita mau memberi dosa terus. Memberikan keraguan, kekhawatiran. Jangan dong gitu kan. Apa salah Tuhan sampai kita harus memberikan hal-hal seperti itu. Jadi menurut saya selagi kita diberi kesempatan hidup, mari kita memberi impact kepada banyak jiwa-jiwa untuk dimenangkan. Dan juga jiwa kita juga diberikan sepenuhnya kuasa Roh Kudus. Dan memberikan iman kita semakin hari semakin bertumbuh untuk kita bisa menjadi pelaku firman dengan mudah. Dan kita bisa melakukan ketaatan, kekudusan, dan kebenaran juga dengan baik. Sehingga kita bisa menjadi pelaku firman, menjadi teladan Yesus, dan memiliki karakter Kristus. Itu yang Tuhan mau sehingga kita bisa melihat kerajaan surga. Karena Tuhan bilang tanpa kekudusan, tidak satu orang pun yang bisa melihat Dia. Amin. Itu pikirin aja. Ya. Amin ya Pastor. Jadi jangan main-main dengan Tuhan, karena Tuhan itu bukan harus ditakuti. Tuhan kita tidak perlu kita takuti karena bukan takut karena Tuhan jahat, tapi takutlah akan hukuman dan dosa yang kita lakukan terus-menerus yang kita tidak mau lepaskan. Hanya itu aja. Takutlah pada Tuhan bukan karena dihukum Tuhan, tapi takutlah karena engkau sudah dikasih oleh Tuhan. Betul sekali Pastor. Kalau boleh satu ayat yang saya mau kasih terakhir. Boleh salam. Ini dalam Yohanes 14 ayat ke-23. Saudara-saudara, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kalau Tuhan bilang dia diam dengan kita, kalau saya mengasihi, saudara-saudara mengasihi Tuhan, dia akan menuruti firman. Kan menuruti. Menuruti berarti melakukan. Bukan hanya membaca firman, kita duduk di gereja rajin, mau seminggu 8 kali kita gereja, kalau kita tidak bisa menjadi pelaku firman. Aduh, sangat disayangkan hidup kita ini sia-sia. Mau kita hidup sampai 100-200 tahun, untuk apa?
Ya, Ya. betul. Tidak ada gunanya. Jadi itu ayat yang luar biasa. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, bahkan Dia akan diam bersama kita. Diam bersama-sama dengan kita. Jangan Berarti- dilihat mana Tuhan kita, tidak. Yang tidak terlihat itulah yang kekal. Berarti Tuhan ada Ada, dalam kehidupan kita. ada. Dan Dia tidak jauh. Tidak Dia mau jauh. berbicara. Yes. Ya. Amin. Terima kasih Ibu Joyce. Sama-sama Pastor sayang, terima kasih sudah diundang di acara ini, begitu luar biasa. Semoga Ya. bisa memberkati banyak jiwa. Ya, ini terima kasih karena kesaksian Ibu Joyce memberkati banyak orang, dan kita percaya bahwa Tuhan akan menolong penonton kita untuk bisa belajar dari pengalaman Betul. iman. Amen. Karena apa yang Ibu alami itu mereka bisa alami. Bisa. Nah, kita Pasti semua bisa. bisa alami. Bisa semua. Siapapun Tuhan tidak pilih kita. kasih. Ya, Siapapun kita. betul. Bagaimana latar belakang kita? Tuhan tidak melihat latar belakang. Tuhan tidak melihat latar. Cuma satu aja. Jadilah dombanya Yesus. Pasti Itu bisa dia. mendengar. Amin. Luar biasa. Ikutlah Yesus. Ikut Yesus, domba-dombaku. Luar biasa kalau sampai Tuhan tuh rasanya mau nangis. Kita disebut dombanya Dia loh. Itu tidak mudah, tetapi kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak kita lagi. Betul. Dan saudara, kita bisa belajar, saudara bisa belajar dari pengalaman-pengalaman iman yang ada dari Ibu Joyce. Karena Tuhannya adalah Tuhan kita. Amin. Dan saudara bisa alami juga, saudara bisa mengalami apapun masalah yang saudara alami, hadapi. Percayalah Tuhan mau menolong, Tuhan ada mau menyertai. Yang penting taat pada firman-Nya dan mendengar suaranya. Dan percaya apa yang Dia katakan. Amin. Pasti itu sudah menjadi jawaban dalam hidup kita. Amin. Dan biarlah berkat Tuhan itu mengalir dalam hidup saudara. Demikianlah, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.